menyampaikan pesan dari si Manis. Manis kenapa? Kenapa kamu bisa berada di dalam mobil sedan merah yang menabrak si Manis? Saya memang punya beberapa mobil dan salah satunya itu ya sedan merah. Jadi itu mobil Adnan. Sekarang pertanyaannya adalah di mana posisi mobil itu ketika peristiwa si Manis itu terjadi? Waktu itu ada di bengkel. Jangan-jangan orang yang di bengkel itu ada hubungannya dengan kematian si Manis. Kalau boleh, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk si Manis. Oh, silakan. Tolong bilang sama Manis, kalau saya nggak pernah berhenti mencintai dia. Dan akan saya cari orang yang membunuh dia. Sebenarnya siapa yang membunuh aku, Om Papi? Aduh, ini kok salon sepi banget sih? Kemana pengunjungnya? Kemana customernya? Emang dia nggak tahu apa salon Otri? Salon Oh My Oke Yes khusus hantu kan centong. Ih. Oke, berarti si botak udah bisa masuk ke botol, Tante. Tinggal si Manis aja yang kita masukin ke sini. Habis itu botol ini kita lenyapkan. Ke kali, Tan. Kita buang ke kali. Jangan dikali. Kalau hanyut ketemu sama orang, tanah orang kepo, dibuka, yah kabur lagi dong mereka. Terus kemana dong? Kita kubur. Oh, bener banget, Tante. Kubur paling dalam ya nggak sih? Biar susah keluarnya. Iya. Kasian botak. Omai! Omai! Omai kemana sih? Aneh, kok salonnya dibiarin gini aja? Aduh Manis, untung ada kamu. Lihat si Omai nggak? Om Papi, Manis juga lagi cari Omai. Aduh, kemana ya tuh anak? Apa dia masih ngambek sama Papi sehingga dia kabur ke luar negeri? Om Papi, tapi kayaknya kalau minggat nggak mungkin deh. Soalnya salonnya terbuka gini aja. Kalaupun dia minggat, harusnya kan ditutup dulu salonnya Om Papi. Iya juga ya. Tapi kemana dia ya? Hah? Jangan-jangan dia diculik sama orang. Tuh anak kan suka ngeselin tuh. Jadi ada yang sakit hati, maka diculik, dianiaya, digebukin. Aduh, oh my, aduh, anak gue. Om Papi, udah ya Om Papi. Cup. Om Papi tenang aja. Manis akan bantu Om Papi ya untuk cari si Klepon ya. Pasti akan dapat kok. Iya. Yuk. Tolong lepasin Eka. Nenek Gayung, lo jangan berani-berani ya pakai botol doang. Kalau lo nggak lepasin Eka laporin nih ke Papi Eka, ketua RT warga hantu Beloto Rasa. Ella, aduin aja sana. Emang lo kira lo bisa apa aduin gue? Ih, bisa dong. Udahlah, Bulan gak usah diladenin. Si botak, sok keren, sok jago, sok cakep. Ngapain ngurusin dia? Ya, udah, yuk. Dah. Dasar nenek towek. Aduh Manis, semua kuburan udah kita datengin. Si Omai nggak ada. Kemana lagi mesti dicari nih? Aduh, Papi takut kalau dia kenapa-kenapa. Sabar ya Om Papi, ntar juga pasti ketemu. Kita jangan putus asa ya. Aduh. Mana nih? Duh. Oh iya, Eka Lupita, kan Eka bawa handphone. Nah, untung gak ada handphone. Jadi Eka bisa dong telepon Papi. Duh, siapa sih siang-siang gini nelpon? Kita buat tambah stres aja. Hah? Si Omai! Halo, Omai, lu di mana? Lu sengaja ya bikin Papi tambah stres ya? Oh, dasar kamu ya. Sabar dong Papi, sabar. Tadi Papi nyariin Omai. Giliran ditelepon, Papi marah-marah. Omai di penjara nih Papi dalam botol. Hah? Papi, tolongin Eka dong Papi please. Dalam botol? Siapa yang ngerjain lo? Bilang Papi, biar Papi hajar. Halo Papi, halo. Aduh, nih handphone kenapa sih pakai lobet? Omai, cepet kasih tahu Papi, Omai. Siapa yang nangkep lu? Siapa yang menjarain lu?
Kok malah diem sih? Papi, Om Papi. Sepertinya sambungan telepon dari Omai terputus deh. Iya Manis, udah putus. Gimana sih Omai, anak papi yang paling ganteng? Aduh, papi khawatir dia kenapa-kenapa Manis. HP-nya pakai mati lagi. Tadi Omai sempat ngomong apa Om Papi? Kagak sempet ngomong apa-apa Manis. Dia cuma bilang dia di penjara dalam botol. Aduh gimana nih Manis? Di penjara dalam botol. Siapa yang menjara Ipi? Aduh Manis, dia gak sempat kasih tahu dia di mana. HP-nya keburu mati. Aduh Manis gimana nih Manis? Mending kita cari aja ya Om Papi. Di wilayah pencarian yang sangat luas. Ya udah, papi setuju aja. Yuk. Kenapa kamu pergi ninggalin aku, Manis? Saat kita sedang menuju mahligai pernikahan kita. Halo, Adan. Gue dapat informasi terbaru tentang kematian si Manis. Yang bener loh. Masa gue bohong? Gue dapat informasi ini dari orang sekitar jembatan sewaktu si Manis meninggal. Terus, apa katanya? Nah, itu dia masalahnya. Dia minta bayaran buat informasi itu. Bayar. Pokoknya tenang aja. Gue siap ya berapa aja. Asalkan gue bisa dapetin info siapa yang bunuh Manis. Ya udah, gue kirimin alamatnya, cepetan lo kesini. Sebelum orangnya berubah pikiran. Oke. Hello, tolong, somebody help me. Tolongin Eka dong, please. Hey, ada orang nggak di situ? Halo. Berisik banget sih ini hantu. Mau apa sih? Dasar lu ya, tante nggak tahu diri. Ini tahu? Lepasin Eka dong, Eka haus nih. Heh, lo kira hantu minum apa? Gak usah sosok bohongin kita deh. Lepasin nggak? Eka haus, Eka pengen minum. Eka nggak mau metong disindang. Ya juga sih. Nanti kalau dia mati kehausan gimana? Padahal sih sebenarnya dia hantu ya, udah mati juga ya. Apa kita kasih minum aja? Nanti dia sekarat lagi. Coba kasih Tan. Iya ya, kasih aja deh. Nanti di dunia ini nggak ada hantu yang kece lagi. Iya, yang botak Aduh, pusing pala Barbie pasti ya. Kasian. Aduh tuh kan, Eka puyeng banget. Aduh ini gimana? Aduh, Gimana? Minumnya udah kan? Udah minumnya, udah puas. dasar lu. Nenek tua nggak tahu diri. Kasian banget sih Tan. Makanya botak gak usah banyak gaya, berisik tau gak di rumah orang. Dan, ini orangnya. Gue yakin lihat semua kejadian saat Manis meninggal. Ya, gue yakin. Bisa lo ceritain semua kejadian ini gimana? Eits, nanti dulu. Sebelum gue ngasih tahu siapa orangnya, duitnya dulu mana. Sekarang apa yang lo tahu soal kematian Manis? Jadi gini, gue tahu dari temen gue, sesama preman sama kayak. Kamu jangan coba-coba lagi untuk melarikan diri. Tangkap dia, Pak. Siap! Jangan lagi! Dia tewas, Pak. Hilang lagi kesempatan gue untuk dapetin info siapa yang udah membunuh Manis. Gue harus terus cari. Gue harus temuin siapapun dia. Dia harus tanggung jawab. Gue harus bisa nemuin pemilik bengkel itu. Dan kalau benar mereka terlibat dalam kasus terbunuhnya Manis, gue akan bikin mereka menyesal. Bu, Ya. maaf Bu. Bengkel ini tutup. Wah, bengkel ini sih udah lama Mas tutup. Kayaknya udah sebulan deh. Sebulan. Iya. Kenapa Bu? Ya, mana saya tahu.
Bangkrut kali. Apa ibu tahu siapa yang punya bengkel ini? Saya nggak tahu mas pemilik bengkelnya. Udah saya jalan dulu. Makasih bu. Tuyul, lu kan biasa tuh ngendus duit. Sekarang gue ada job buat lu. Lu endus nih baunya si Omai. Dan lu kasih tahu di mana tempatnya. Kenapa lu angkat tangan? Saya mau protes Pak RT. Ini saya tuyul bukan anjing pelacak. Protes? Sekali lagi lu protes, gue deportasi lu. Asik, deportasi. Deportasi itu apaan sih Pak RT? Deportasi itu artinya gue usir lu dari kampung ini. Pak RT yaudah saya endus deh. Nih. Bau banget. Anak babe nggak pernah mandi ya? Si Oma itu mandinya bener. Cuman ini aja masalahnya nih, baju udah seminggu nggak dicuci. Nah sekarang lu berdua, lu endus di mana si Omai berada. Cepetan. Lu kenapa jadi berhenti? Udah nemu ya titiknya si Omai? Ada tuh, ada di dalam mau si Omai. Yaudah kita masuk yuk. Tunggu Pak RT. Jangan masuk. Tuyul mencium ada bahaya yang lebih besar buat para hantu. Maksud lu bahaya apa sih? Lu jangan nakut-nakutin gue dong. Emangnya bahaya apa sih? Ngeri Pak RT. Yuk kita pergi aja yuk. Tunggu. Enak aja main pergi. Lu jangan bikin gue parno dong. Udah masuk yuk. Enggak Pak RT. Ayo pergi yuk. Malah kabur tuh tuyul. Aduh, bener nggak sih ya si Omai ada di dalam? Itu tuyul maksudnya apa ya? Di dalam ada bahaya. Mending gue masuk aja deh. Omai. Omai. Anak papi yang ganteng. Lu nggak jangan ngumpet. Di mana lu Omai? Omai. Ini kenapa gue jadi merinding ya? Jangan-jangan di sini banyak hantunya. Tapi kan gue hantu. Masa hantu takut sama hantu? Tapi kenapa gue merinding ya? Ini bukan sekedar hantu aja nih. Pasti ada yang lebih dari itu nih. Ada yang nggak beres di rumah ini. Omai! Omai! Hello, tolong, somebody help me. Itu suaranya. Eka dong, please. Omai! Hey. Omai! Aduh Omai, anak papi yang ganteng, lu di mana? Omai! Omai disindang, Papi. Omai di penjara dalam botol. Papi tolongin. Di botol? Lu mabok-mabokan ya? Sehingga masuk ke dalam botol? Aduh Omai, kelakuan lu deh gak berubah-berubah deh. Papi, siapa yang mabok sih, Papi? Omai di sini, Papi. Omai di penjara, Papi dalam botol. Tolongin. That's lemari. Itu tuh lemari yang gede yang coklat. Aduh Omai, kenapa lu seupil gitu Omai? Kok bisa masuk ke dalam botol itu? Ampun dah. Papi, udah deh Papi, nggak ada waktu Papi untuk cerita Papi. Sekarang gimana caranya Papi tolongin Eke? Biar Eke lepas dari sini Papi. Eke udah nggak sanggup Papi, udah gerah. Aduh Omai, Papi tuh nggak bisa nolongin lu. Tinggi banget lemarinya. Papi, Omai nggak sanggup Papi sendiri, harus dibantuin. Tolong dong Papi, kan Eke anak Papi, Omai tersayang.
Gerondong, ponakan kepompong. Lu lepasin gak anak gue? Lu berdua jangan macem-macem ya. Gue ini RT-nya hantu. Tinggal gue priwitin keluar tuh hantu untuk kuburan. Berani lo? Cepetan keluar dari anak gue! Ampun. Saya takut banget. Keponakan saya juga takut banget. Iya bener, ampun. Iya, saya buka ya. Saya ambil ya. Cepetan! Iya, aduh. Maaf. Ini, saya buka ya. Memang sepatutnya gabung sama anaknya ya. Tante, jangan, ngapain sih? Tante jangan dengerin setan botak itu, jangan. Ya, sampo, sabun cuci. Oh iya, bentar ya. Bentar, 25 ya. Ya, sampo, sabun cuci. Ya. Oh. Ya, bentar, tangannya loro ya, Pak. Gimana ini loh? Air galon kita kan habis. Terus warung langganan tutup. Nah, dan itu warung langganan si Darsi itu yang buka. Gimana? Sakit, Mom. Kalau harus ke sana tuh gengsi. Sekarang Babe tanya, mau gengsi apa mau kausan? Ntar dulu, nih ya. Mau pikir dulu gimana caranya biar Darsi sama Hamdan gak besar kepala. Aku punya ide sekarang, Be. Nih ya. Oh ya. Babe gimana sih? Ini serius loh. Malah cengar-cengir gak karuan tuh loh. Lah mau bisikin apa ngejilatin? Bisikin. Ya. Aduh. Jangan karuan. Bisa nih. Manis. Pak, kok kayaknya tetangga kita itu ada yang mau borong. Wah jelas ini kalau Baton begini nih kelihatannya mau belanja banyak ini. Ya Baton. Begini ya Darsi, Hamdan. Biasanya saya itu belanjanya di supermarket. Nggak biasa itu loh. Belanja di warung. Cuman ya hari ini saya mau lihat-lihat gitu loh. Siapa tahu saya bisa bantu beli. Lah kan sedekah berarti ya toh. Oh ya sudah. Kalau Baton nggak mau belanja, saya tak bebenah. Beres-beres. Aduh ya ampun Pak Hamdan sebentar. Oh kalau yang ini nih harganya berapa ya Pak? Kamu tanya kerupuk toh? Mau belanja tadi katanya. Paton, kamu itu mau belanja ngapain pegang-pegang suami orang? Ih, orang nanya masa pegang-pegang sedikit aja nggak boleh. Ini loh kerupuk kulit, terusan kerupuk ikan, ini kerupuk ikan, kerupuk Pak sih. Terus. Depan laki lu masih berani pegang-pegang laki orang. Jainuddin, kamu ngapain di situ? Lu nggak pegang apa-apaan, orang ini cuma lagi olahraga doang. Lah itu galon di gini ngapain? Lu ngapain pegang-pegang